Oh ya Kak, mengenai karyanya tadi, Oh ya, gimana ya Kak? oh ya, ini hasilnya yang tadi ya. Tadi kan rencananya mau dibikin doodle yang Iya. bawahnya. Nah, tampaknya kayak gini sekarang. Nah, ini. Tadi udah ditulisin nama. Nah, ini. Yang di bagian gambar belakangnya ini aku buat lebih nggak terlalu tebal ya, lebih tipis, tapi ini tetap ada bagian yang kelihatan 3 dimensi. Nah, ini. Nah, yang paling bawah sendiri nah ini aku bikin agak lebih menonjol daripada si main fotonya. Jadi kelihatan ada ketebalannya yang berbeda seperti ini hasilnya. Kalau dipasangkan ke figura, tadi papannya yang di belakang, hasilnya seperti ini. Bisa langsung ditempel tanpa figura, bisa juga dengan figura seperti ini. Atau kalau mau lebih bagus lagi, figuranya ini dipasangkan kaca bagian depannya biar nggak terkena debu ya. Nah, seperti ini kreasinya. Itu tadi alas dasarnya kertas apa ya Kak? Oh, alas dasarnya tadi itu Iya, pakai triplek Kak. Tapi sebenarnya yang pakai warna kertas. putih, Oh, kertas itu roti. pakai kertas roti. Untuk alternatif Kertas. sendiri, selain menggunakan figura tadi ada yang bertanya Kak, selain menggunakan figura itu bisa menggunakan apa ya? Bisa menggunakan karton, terus Ya. langsung dipajang aja juga bisa. Karton itu dilapisi kertas gambar atau kertas roti kayak tadi, bagian depannya, mukanya, kemudian bagian belakangnya itu dikasihkan pengait untuk talinya nanti digantung, atau bisa langsung ditempel aja kayak tadi. Kayak ini, diambil papan belakangnya, langsung ditempel ke dinding. Itu bisa juga. Nah, Tuh, untuk Kak. yang teman-teman yang lain nih, ada yang ingin ditanyakan enggak untuk paper? Mungkin bisa ditanya secara langsung kalau tidak mau bertanya melalui chat. Oh iya, boleh teman-teman yang sudah selesai atau belum selesai nggak apa-apa. Tadi sudah coba sampai mana ini teman-teman? Partisipannya ada 13 ya ini ya. Iya. Ada Kak Beni, Kak Arin, Kak Badrun, Kak Ilham, Kak Iqbal, Kak Madiah, Kak Mei, Kak Syefik, dan Kak Talita ini. Siapa yang udah selesai? Untuk kesulitannya sendiri itu apa ya Kak untuk pembuatan seperti papercraft tuh, terus dan kawan-kawan yang lainnya itu. Paling sulit itu yang mana? Pembuatan yang mana? Paling sulit. Paling sulit itu ngarang doodle-nya ya. Sebenarnya kan saya juga nggak mahir-mahir banget buat gambar doodle. Ini tadi ada referensi gambar, itu saya cari di internet. Pokoknya semuanya referensi saya cari, terus saya gambar. Ya apa adanya. Yang paling lama pengerjaannya itu ya ini, motong-motongnya ini sambil nempel ke styrofoamnya. Nah, ini yang paling butuhkan waktu yang lama gitu. Kalau biasanya kan nggak pakai gambar langsung ya, biasanya itu desainnya yang paling
lama itu di desainnya itu kadang 2 kali atau 3 kali. Kadang kan customer itu nggak suka sama desain yang kita bikin, itu kita desain ulang kayak gitu, menyesuaikan keinginannya customer. Jadi desainnya ganti-ganti terus. Nah, waktu nyetak sih mudah. Terus ya udah itu aja sih. Nempel-nempelnya juga mudah. Yang lebih sulit lagi itu yang paper quilling, Kak. Yang tadi yang seni menggulung kertas itu, yang paper quilling itu yang sulit. Karena butuh waktu lama itu gulung-gulungnya kertas sama bikin polanya. Kan perlu bikin pola dulu, habis itu kertasnya disusun di dalam. Nah, kalau boleh tahu itu yang digulung-gulung itu kertas biasa atau gimana ya, Kak? Oh, yang digulung-gulung itu, ya kertas biasa bisa, tapi saya biasanya gunakan kertas cover dari buku, kertas Buffalo ya itu ya, Buffalo Ya. A4 itu saya potong-potong jadi ukurannya 1 cm, kayak gini. Nah, kayak gini, ini 1 cm. Kalau kertas Buffalo itu kan agak tebel, jadi nanti buat gulunginnya itu enak, terus bentuknya juga enak, nggak gampang ketekuk kalau misalkan dibentuk gitu. Jadi lebih kuat aja kalau kertas Buffalo ini. Tapi sebenarnya ada juga di marketplace itu udah jual kayak gini, kertas quilling paper itu 1 set. Tapi karena biasanya 1 set itu mahal, jadi teman-teman bisa bikin pakai tips dari saya ini, beli kertas Buffalo, di fotokopian kayak gitu, terus dipotong-potong sendiri 1 cm lebarnya ya. Nah, itu nanti dibuat ngelitingin kertasnya itu pakai alat namanya quilling tool. Benar. Alatnya itu kayak gini. Nah, kayak gini alatnya. Nah, kayak gini. Ujungnya itu ada fokus ya. Nah, ujungnya itu kayak ada tengahannya gini. Nah, ini buat gulung si kertas ini. Terus habis itu dilem, terus dimasukkan ke kayak gini misalnya. Nah, ini kan bikin polanya dulu, gambar polanya dulu, habis itu kertasnya ini digulung-gulung, dimasukkan ke polanya sini. Tapi harus kita pakaiin bordernya dulu ini. Habis digambar polanya, misalkan tulisan ataupun gambar, bisa juga pola-pola yang pattern kayak tadi. Terus bordernya ini dipakein kertas, dilem bagian tepi kertasnya ini. Pakai lem kertas biasa aja sih. Gitu, Kak. Nah, dari pemaparan Kak Dia tadi, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai papercraft. Ayo, yang lain. Tadi sudah ada yang ngumpulin belum, Kak? Kak, ini ada yang tanya. Eh, boleh dicontohin Oh nggak ya, cara buat paper quilling itu dari Talita Dania? dari kertas Ya. tadi ya, paper quilling. Oh ya, boleh, boleh. Bentar ya. Bentar. Ini mau gulungnya. Oh ini. Oke. Kita ambil ini ya. Kita ambil satu aja.
Nah, ini satu, terus kita selipin di sela-sela quilling toolnya ini, alatnya ini buat gulung kayak gini. Nah, sini terus tinggal digulung aja. Mudah kalau pakai alatnya ini, lebih cepat ngulungnya. Pakai tangan juga bisa, tapi harus bener-bener rapat ya, jadi kayak gini. Nah, nanti bentuknya ada yang ini bentuk standar ya, spiral kayak gini. Nah, ujungnya ini kita pakaiin lem. Biasanya saya pakai lem Fox yang warna lem putih PVA. Kalau yang bening itu biasanya cepet banget lepas ya. Kalau lem PVA ini nggak mudah lepas. Nah, pakai cotton bud buat ngelemnya. Sebelah. Beli alat muternya di mana ya, Kak? Di Shopee ada, beli alat muternya. 10.000 kalau nggak salah, murah kok. Tapi ongkirnya yang mahal. 10.000 kalau nggak 5.000. Belinya jangan langsung paketan ya, nanti eman-eman mahal. Belinya yang murah aja. Pokoknya yang murah lah. Yang penting berkarya, oke? Nah, jadi spiral kayak gini. Contohnya tadi gini ya. Contohnya tadi kayak gini. Dinda ini kita sesuaiin aja sama ininya. Space dari desainnya ini. Nah, ini bisa dibentuk jadi kayak misal bentuk kayak gini. Nah, bisa juga dibentuk yang lain. Bisa juga dibentuk dua sisi kayak gini. Bentuknya macam-macam, teman-teman. Yang bentuk kayak gini. Kita sesuaiin sama isinya di sini. Kalau kita mau taruh di sini. Nah, kayak gini. Nah, ini harus kita lem dulu ya. Harus kita lem dulu. Sebenarnya bentuknya macam-macam. Yang normal itu yang kita gulung kayak gini. Ada lagi yang model nanti yang hasil jadinya kayak gini. Lebih curly lagi. Kita gulungnya pakai lagi ya. Konsep sama kayak tadi tekniknya. Nah, habis kita gulung, tapi nggak usah banyak dulu. Sedikit aja. Terus kita lepas. Gitu. Oke, kita lepas. Kita ambil lagi sebelah sini. Kita gulung searah. Sambil kita tekan bagian sininya. Kayak tadi. Jadi kayak gini. Jadi menyambung ya. Nah, menyambung jadi panjang nih. Selesaiin dulu. Nama alatnya. Oh, ini bisa search di Shopee. Itu quilling tool. Pakai Q ya. Quilling tool. Quilling tool. Ini seru banget buat ngisi kalau lagi bosen di rumah aja, berkreasi pakai ini. Nah, ini ada yang tanya lagi nih Kak dari Arifa Lutian dari itu kan papernya berwarna-warni. Cara ngatur komposisi warnanya gimana ya? Biar terlihat teratur warnanya ataupun Kayak gradasi. gitu ya. Oh ya. Nah, jadinya kayak gini ya, teman-teman. Lebih bagus kayak gini nanti kalau ini bisa Oke. Cara ngatur warna ya. Biasanya ada pattern-pattern yang misalnya kita main fotonya itu warna abu-abu gitu ya. Itu kita ambil warna-warna yang senada sama abu-abu yang masuk. Misalnya pink, abu-abu kayak gini bisa masuk sama pink. Nah, kita kayak milih baju gitu, kita sesuaiin aja warnanya.
Yang penting nggak terlalu nyolok ya perpaduan warnanya itu. Nanti kalau nyolok-nyolok malah jelek jadinya. Senada ajanta pink, abu-abu sama pink. Bisa juga abu-abu, toska sama biru. Itu bisa. Kalau ungu muda, pink sama pink yang soft banget atau nih abu-abu, ungu tua sama nila. Ini masuk banget warnanya. Tergantung suka-suka. Nah, hasilnya kayak gini teman-teman. Ini tadi yang gabung tadi ya. Nah, kayak gini. Lebih enak pakai yang ngelingker-lingker kertasnya itu pakai yang model gini. Kalau tulisannya ini sempit ya, pakai yang gini. Tapi kalau ada desainnya kayak contoh di yang tadi, yang awan-awan tadi, masih ingat yang awan-awan tadi yang campuran script frame tadi sama itu bagusnya kalau buat awan itu yang bulat aja, dilebarin. Misal kayak gini. Kayak tadi bulungnya biasa aja. Itu tapi ntar dilebarin. Direnggangin biar dia jadi lebar kayak gini. Jadi lebar kayak gini. Kayak gini. Banyak muter-muternya ini yang bikin waktunya lama. Pengerjaannya. Dicai nyonya. Nah, ada yang tanya Ada lagi yang enggak mau mengenai ditanyakan papercraft lagi? ini? Mungkin dari yang lainnya? Script frame atau paper quilling. Kalau script frame itu buat numpuk numpuk foto atau numpuk gambar, itu namanya script frame. Tapi kalau yang gulung-gulung paper quilling. Boleh, mau tanya apa? Script frame apa paper quilling? Nah, gimana nih? Udah paham semuanya belum mengenai papercraft? Nana, praktek langsung ya enaknya ya. Udah praktek apa belum tadi? Udah pernah coba apa belum? Di rumah gitu teman-teman pernah coba yang script frame? Oh pernah. Tapi gagal. Nggak apa-apa gagal, coba lagi aja. Itu buat sendiri apa buat dikadoin temennya? Nggak apa-apa ya gagal ya, coba lagi. Oh buat diri sendiri. Ya nggak apa-apa. Buat kenang-kenangan, oh pernah gagal gitu, coba lagi. Terus nanti dibisnisin, laku itu, beneran. Kalau boleh tahu, ini kakak apa itu cuma buat kerajinan ini sudah berapa lama ya, Kak? Oh, udah sejak kuliah semester berapa ya? Semester 3, berarti ya 2017 ya. Tiga tahunan lah udah. Hampir 3 tahunan. Ini dulu waktu kuliah, awalnya iseng-iseng ngadu buat kakak kosan gitu kan. Cari-cari ide apa sih gitu yang buat kado kenang-kenangan dia wisuda. Terus bikinlah paper quilling. Bikinlah script frame. Script frame pakai fotonya, terus pas 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 lagi main ke pantai sana, kalian difoto, diposting di Instagram. Ternyata banyak yang suka, banyak yang tanya-tanya. Terus satu ada yang pesan, oke, lama-lama ya udah dibisnisin aja kayak gitu.
Ya, mungkin yang lainnya ada yang ingin bertanya mengenai papercraft, paper quilling, atau apa lagi tadi, Kak? Iya, itu script frame, paper quilling. Ini dari mana aja ini pesertanya? Banyak dari dan dari Madiun ya. Wow. Jauh Ini Kak banget. ada yang tanya dari Diana. Kenapa sih Kak kok pilih menekuni kerajinan papercraft ini? Gimana? Apa? Ini, kenapa kok memilih menekuni kerajinan papercraft? Mungkin Kenapa? maksudnya menekuni kerajinan. Ya asik aja. Kalau mengerjakan sesuatu yang disuka itu kan jadi asik. Apalagi kalau udah laku gitu, senengnya minta ampun. Cuma ada orang yang tanya aja, "Hai Kak, masih ready apa enggak?" Atau kayak gitu udah seneng banget. Cuma tanya harga gitu aja seneng banget. Meskipun mereka nggak beli ya, tapi ada interaksi sama orang tentang apa yang kita buat, apa yang kita kreasikan, itu rasanya ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi ya karena suka, berawal dari suka, jadi lanjut terus-terusan. Gitu. Ini ada yang masih sekolah apa? Ada yang udah kuliah ya? Masih Nah, ini kuliah, Kak. kuliah semua ini kayaknya. Nah, kalau tadi pagi ada anak-anaknya, ini sekarang udah yang gede ya. Nah, ini buat bisnis bisa loh ini. Bisnis aja, enggak apa-apa. Orang juga semua berlomba-lomba bisnis kok. Coba aja awal-awal gitu. Bikin buat diri sendiri aja dulu, terus difoto. Yang banyak fotonya buat portofolio. Ntar banyak yang minat, kayak gitu. Nah, mungkin yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin ada yang ingin bercerita tadi yang sudah mencoba tapi gagal atau gimana gitu. Oh ya, enggak apa-apa, Silakan. silahkan cerita. Yang Silakan. sulit yang mana? Iya, yang kesulitannya apa gitu. Boleh nih, Kak, cerita nih. Iya, silakan. Oh ya. Siapa ya? Sebenarnya waktu itu bantu Maaf, sih, Kak, bantu. perkenalan dulu. Perkenalan Oh, dulu. perkenalan dulu ya. Saya Arifah dari YN Tulungagung. Alamat? Alamatnya 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 di Tulungagung aja. Kos Oh di ya. Tulungagung. Oke, gimana Kak Rifa? Sebenarnya sih awalnya tuh coba buat tuh sama teman sih, Kak. Dia tuh pengen serius sih nekunin usaha ini. Yang 3D 3D pop up frame. Terus nyoba kita bikin bareng, tapi kayaknya saya nggak punya talent di bidang itu, jadi kayaknya gagal, Kak. Akhirnya dia yang terus bisa lanjut, dan sampai sekarang sih, dan Oh, sampai sekarang. pelanggannya juga cukup banyak peminatnya. Emang kalau bisnis barang itu susahnya di situ ya. Apa namanya? Nggak bisa klop atau apa tuh. Ada yang terus lanjut. Nah, itu gara-garanya Kak Rifanya yang kesulitan gitu. Jadi temannya yang lanjut gitu ya.
Nggak apa-apa Kak Rifa bikin bisnis lagi aja. Iya, Jadi jadi bikin bisnis iya. lagi aja yang Kak Rifa bisa. Jadi nggak perlu iri karena ya bisnis itu rezekinya ya pasti ada lah, pasti ada jalannya gitu ya. Masing-masing. Jadi kalau Iya. Kak Rifa mau mau bikin aja nggak apa-apa. Niru-niru juga boleh. Yang penting ada modifikasinya yang menunjukkan oh itu punyanya Kak Rifa, ada ciri khasnya Kak Rifa kayak gitu. Iya sih, Awalnya Kak. saya bikin juga niru-niru, niru-niru sama yang lain kayak gitu-gitu. Ih ini kok ini sampai kadang itu di hati itu, ih itu kok bisnisnya berkembang banget ya, sedangkan aku masih gini-gini aja, tapi ya udahlah ya. Jadi di jadi motivasi, Kak. ditekuni, ditekuni aja terus. Lihat-lihat yang lain boleh, ditiru-tiru juga boleh. Karena bisnis itu bebas ya, apalagi di online seperti sekarang ini bebas banget buat niru. Yang penting dimodifikasi, ada ciri khasnya, gabung-gabungin aja. Misalnya dapat ide dari si online online shop apa ya? Ya kreatif, bisa online shop A gitu ya. Terus dapat ide lagi dari B. Nah, mereka punya dua ciri khas yang beda, kamu ambil sedikit-sedikit dari A sama B. Terus kamu gabungin jadi punyamu sendiri, dapat brand sendiri gitu kan. Yang paling sulit bisnis itu buat nge-branding nama dari bisnisnya itu. Biasanya bikin waktu yang lama, tapi Instagram sekarang ini kan udah ada promosi. Nah, itu kamu promosiin bisa sehari pakai yang paling murah aja dulu. Sehari kan bisa 10.000. Nah, kayak gitu. Atau di minta share ke teman-teman. Teman-teman itu biasanya yang support banget. Kalau udah ada satu pelanggan, nah itu kamu maksimalin hasil karya kamu ke pelanggan itu sampai pelanggan itu puas dan repeat order. Kalau udah repeat order itu pelanggan bisa sampai selamanya di kamu terus itu. Nggak peduli sama yang lain, sampai selamanya di kamu Oh, terus. Terus gitu. kamu kasihin promo. Kamu kasihin promo. Ada satu pelangganku yang sampai sekarang itu yang terus Iya, Kak. WA aku Makasih itu masukan dan sarannya. satu itu dibagus-bagusin satu pelanggan. Kalau ada satu yang kecewa pelanggan, waduh, nanti tambah ngomongin ke pelanggan-pelanggan lainnya, jadi apa namanya, tidak bagus buat bisnisnya ya. Nah, mungkin ada yang lain lagi ingin menceritakan kesulitannya gimana itu mengerjakan tentang papercraft. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Oh ya, sama-sama. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman memikirkan pertanyaan nih Kak, mungkin ada pesan agar gimana sih agar lebih kreatif dengan media kertas itu? Mungkin bisa Lebih kreatif menyampaikan. ya, sering-sering. Harus banyak follow akun-akun yang sama. Papercraft, pakai hashtag papercraft, terus mesti kan banyak yang muncul akun-akun yang sama kayak kita bergerak di papercraft atau paper quilling gitu ya. Follow aja semuanya. Terus kita bikin, kasihkan satu waktu, satu hari di seminggu itu buat bikin kayak mereka. Bikin kerajinan dari tangan itu. Nanti lama-kelamaan kreativitas itu muncul. Muncul, jadi terbiasa. Kertasnya pakai apapun. Dulu saya ini juga nggak bisa ini paper quilling ini. Terus bikin siluet-siluet kayak gini juga nggak bisa. Terus saya niru kan yang ada di internet, sama harus sering-sering buka YouTube tutorial. Nah itu penting banget tutorial itu. Soalnya kalau apa namanya tutorial itu
bisa langsung mancep gitu loh. Apalagi sambil praktek. Jadi tahu. Oh, kayak gini, kayak gini. Diulang-ulang terus, sering praktek. Udah itu aja. Nah, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Ya, silakan. Nah, ini merupakan link mohon maaf Kak, ini Oh iya. link absensi sertifikat untuk peserta. Silakan untuk para peserta mengisi sebagai presensi dan juga untuk sertifikat yang akan masuk melalui email mereka masing-masing. Ada yang lain yang ingin sebelum Silakan sesi yang mau tanya. ini ditutup? Sebelumnya nanti akan ada sesi foto bersama dulu ya teman-teman. Jadi setelah mengisi link tersebut jangan meninggalkan kelas terlebih dahulu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi mengenai paper craft, paper quilling atau scrap frame untuk yang lainnya? Tidak ada ya ini. Kalau begitu dimohon untuk peserta menyalakan bagaimana teman-teman? Teman-teman, silakan menyalakan kameranya masing-masing. Untuk yang lainnya, Kak Talita, Ilham, Kak Ilham, Kak Badrun, Kak Sevik, Kak Mei, dan Kak Trisia. Sudah ya ini. Semua peserta sudah mengisi link yang ada di kolom chat ya. Untuk sebagai sertifikat. Sertifikat nanti akan terkirim secara langsung melalui email masing-masing. Untuk
Linknya ini hanya ada di kolom chat ini, tidak akan di-share di WA group. Ini sudah ya. Mungkin cukup sekian atau ada yang ingin bertanya lagi? Untuk Kak Dia, ada yang ingin disampaikan lagi? Atau tidak? Atau sudah cukup? Gimana Kak? Ada yang ingin disampaikan? Sebelumnya Untuk terima para kasih peserta? banyak untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di workshop kali ini ya. Saya mohon maaf karena apabila ada tutur kata yang menyinggung ataupun yang kurang berkenan di hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terima kasih banyak Kak Dia yang sangat sudah luar biasa sekali menyampaikan materi pada workshop papercraft kali ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada acara ini. Mungkin cukup itu saja untuk acara kali ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Dia maupun para audiens kali ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keringetan lah kembali. Lah, jalan-jalan. Ya, karena tanggung Zoom ya. Hmm?